bahasa yang setahu saya, kalau bahasa dulu nggak ada bahasa comot, Iya, nyontek itu nggak berarti ada bahasa. diambil terus berarti ini Al-Qur'an ini mengutip kitab sebelumnya gitu. Bukan Beda kak, digunakan ya. beda maknanya. Poin pertama tadi dalam kitab Zabur Mazmur 35 10, aku berkata kepada Tuhan, ini bahasanya kak ya, aku berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhanku, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain engkau. Maknanya itu artinya dia mengakui bahwa itu adalah Allah, tidak ada Tuhan selain dia, gitu ya kan. Terus dalam kitab kita Al-Quran itu, dalam Quran surah Al-Ikhlasnya sama diambil ayatnya tapi disempurnakan lagi seperti begini. Dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 2. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Tidak ada ilah Allah yang bergantung kepadanya segala. Sabar kak ya, aku buka ayat Al-Quran dulu. Ini bahasa googling, ini bahasa menyala-menyala. Oh, bahasa googling ya. Coba di Enggak. Qurannya. Karena supaya nggak salah bahasa, karena nyonton ini kan bukan cuma satu orang, nanti yang lain kita sebagai umat muslim juga ngoreksinya, kok gini-gini nggak enak. Jadi ntar kak ya, aku buka dulu Quran surahnya. Ini dia. Coba tolong dulu lah, bukakan ini. Aduh. Nah ini dalam surah Al-Ikhlas tadi ayat 1 sampai 2. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Kesamaannya itu makna yang pertama tadi, dialah Allah. Di dalam kitab Zabur mengakui bahwasanya tidak ada ilah selain daripada Allah. Nah, diambil. Kenapa diganti? Tapi ada penambahan di penyempurnaannya seperti begini, penyempurnaan seperti ini. Yang dalam sedangkan di Zabur tadi kan tidak ada penyempurnaan. Nah, di kitab Al-Qur'an itulah penyempurnaannya bahasa yang bagaimana? Tadi kan dibahasa di dalam kitab Zabur kan dia hanya mengakui tidak ada Allah selain daripada dia. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Nah, sedangkan dalam kitab Al-Qur'an itu disempurnakan dengan bahasa tempat kitalah Allah, itu segala kita bergantung kepada dia, tidak ada tempat selain daripada dia. Mau kita keluhannya apa, memintanya seperti apa, mau menangisnya kayak bagaimana, keluhannya A sampai Z, itu kepada Allah saja, bergantungnya kepada Allah, tidak ada selain daripada Allah. Nah, sedangkan di dalam kitab Zabur tadi kan tidak ada, hanya sebatas mengatakan dialah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada dia. Nah, sedangkan di Al-Quran itu disempurnakan. Makna dari itu tadi itu ditambahkan lagi. Artinya tempat kita meminta bergantung kepada segala sesuatunya. Gitu. Padahal ini ada di dalam Alkitab loh. Di Roma 9 ayat 16-33 dikatakan manusia tidak tergantung kepada kerelaan atau usaha manusia, melainkan kepada Allah. Ada. Jadi kalau dibilang di kitab sebelumnya nggak ada, sebenarnya ada gitu. Jadi apa sih? Gimana kak? Gimana? Coba gimana Dalam kak? Roma 9 ayat 16-33 dikatakan, ya ini di dalam Alkitab. Iya. Ada seperti itu. Jadi sebenarnya Al-Quran ini apa sih? Sedang mengutip dari semua kitab, terus disatuin jadi Quran gitu kah? Atau gimana? Bukan disatui, maksudnya diambil, ditulis lagi. Maksudnya itu makna menyempurnakan tuh gimana sih kak? Coba kakak ini dulu, lihat KBBI dulu. Bentuk dari, tunggu kak, bentuk dari makna penyempurnaan itu seperti apa? Apakah dia merubah bentuk? Kan enggak loh kak, kayak aku bilang tadi, kayak kaca yang pecah, kalau disusun balik bisa nggak? Bisa. Dia nggak merubah bentuknya, memang dia seperti itu utuh, tapi dia kan udah nggak sempurna lagi gitu loh. Sekarang saya tanya, kaca yang pecah, tetap yang digunakan adalah puing-puing kaca itu kan? Iya benar, tapi kan disempurnakan. Jadi gini. Ya, kalau misalkan dia ditempel-tempel gitu kan banyak bolongannya. Nah, kalau disempurnakan lagi, diolah lagi, maksudnya apa namanya ya? Dicairkan lagi lah bentuk aslinya itu kan dibentuk lagi, tapi dia nggak merubah bentuknya, memang kayak gitu juga. Berarti supaya dia nggak sebenarnya pecah. kitab itu masih itu juga kan? Cuman lagi diklaim menjadi kitab baru gitu toh? Tidak semua. Karena gini, Enggak loh kak. Enggak. Karena kalau enggak. kita berpatok kepada analogi Anda, puing-puing kaca, mungkin nggak
kaca yang udah pecah, ya kan tetap menggunakan elemen yang sama, kaca yang sama gitu kan. Lalu apa yang berubah dari situ? Kecuali memang mengutip dan dikumpulkan Ada kak, dari nama yang baru. ada berubahnya. Apa Kayak aku tuh? bilang tadi ada perubahan. Kesamaannya itu ada dan perbedaannya itu juga ada. Itulah bentuk dari penyempurnaan tadi. Kalau kan aku bilang tadi kakak tadi kan nanya kalau kesamaannya apa dalam kitab Zabur kepada dalam kitab Al-Quran itu ada. Mazmur di ayat. Saya nggak nanya kesamaannya, apa yang disempurnakan yang sebelumnya tidak sempurna ini. Lah itu tadi lah yang bentuk yang pertama tadi kalau dalam kitab Zabur Mazmur 35:10 tadi itu ya yang dia mengatakan katakanlah bahwasanya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Bahasanya cukup sampai di situ aja. Nah, sedangkan di Jadi dalam- Al-Quran ini cuman mengambil dari kitab-kitab sebelumnya, cuman ditambahin sedikit kata gitu. Maksud yang menyempurnakan itu. kalau menurut kakak mungkin ditambahkan ya Enggak, kan. tadi kan kata Ibu Amalia sendiri bilang, jadi sebelumnya memang ada, cuman ditambahkan yang ini kan nggak ada. Berarti Quran ini adalah penambahan kitab sebelumnya gitu. Itu kan tadi kan aku bilang kesamaannya. Gitu. Contoh ya, justru gini, kalau dikatakan Quran menyempurnakan, di dalam Taurat ada perintah untuk bersunat, ada perintah untuk kurban, sementara di Al-Quran justru nggak ada. Penyempurna gini loh kak, misalnya dalam kitab-kitab sebelumnya ya kan, ada misalnya ada perintah yang ya, sebenarnya tidak semua yang di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil itu ada di Al-Quran. Ini hanya Dalam Taurat itu menggunakan apa? Jadi Al-Quran ini adalah penggalan-penggalan dari kitab-kitab sebelumnya gitu, cuman ditambahin dengan kata-kata baru gitu. Gimana? Kalau yang dimasukkan ke dalam Al-Quran itu hanya kalau aku lihat gitu kan, ini hanya sebatas ini pribadiku aja ya, maksud jangan dihujat ya, berbicara nggak pakai ini, itu hanya soal mentauhidkan Allah saja, tentang beribadah kepada Allah. Jadi itu disempurnakan dengan tidak boleh berbuat kesyirikan. Mungkin di dalam kitab sebelum kan Ya, jadi nggak gini ya. diajarkan. Tadi kan Ibu bilang, apa sih Kak definisi penyempurnaan? Kan tidak berubah kan? Kalau misalnya penyempurna, itu berarti saya sebenarnya udah sempurna, cuman nambah rambut aja. Jadi nggak merubah wajah saya, hanya nambah rambut jadi sempurna gitu kan? Gimana coba kak? Kan menyempurnakan itu adalah sesuatu yang sudah ada, lalu disempurnakan, ditambahkan sesuatu gitu kan? Iya, itu mana sempurna? Iya, berarti sebenarnya kalau saya analogikan seperti wajah saya udah begini, cuma nambah rambut gitu. Jadi kitab penyempurna itu adalah rambut tok, kan gitu. Karena yang sebelumnya udah ada kan. Zabur, Taurat, Injil itu sudah ada. Ya, berarti Quran ini hanya sebagai komplimen. Kalau kita misalnya makan di restoran, ini udah ada nasi, ada main course-nya, ada lauk, ada sayur, ada ikan. Nah, jadi Al-Quran ini seperti garnisnya aja gitu. Kayak penyempurnanya cuma timun dan tomat gitu. Kalau menurut kakaknya sekedar bahasa cuma itu aku nggak tahu ya. Kalau di Karena penyempurna maksudnya gini, atau komplimen itu ya kalau nggak salah ya kalau kayak kita makan mie ayam ya itu sekedar saus atau sambal. Itu Karena versinya penyempurna toh, kakak. kan? Itu versi. Maksudnya itu menurut Penyempurna tuh kayak argumennya. gimana? Itu bentar kak. Itu menurut argumennya kakak. Kalau sekedar Karena menambahkan penjelasannya garnish kayak cuma gitu. Yang udah ada, Iya. nggak dirubah, cuman ditambahin kan itu statement dari Kak Amalia kan tadi. Nah, ditambahkan sih itulah penggunaan. bentuk dari kesempurnaannya. Maknanya itu jelas bahwasanya kita nggak boleh bergantung, kita harus beribadahnya seperti apa, sebenar-benar ibadah itu seperti apa. Kalau sebelumnya kan nggak diajarkan. Makanya saya tanya, kurban sama sunat itu hal yang paling fundamental di dalam iman Islam. Kenapa di Quran tidak ada? Kan kayak saya bilang tadi, kalau ada makna perintah itu harus kita paham dulu. Perintah itu perintah yang turunnya dari Allah langsung. Masa langsung perkataan Allah itu wahyu? Kan enggak. Kan katanya tadi kitab ini udah nggak kepake, diambil lagi sama Tuhan. Terus Makanya aku bilang nggak semua.
penyempurnaan itu bukan semuanya diambil, Injilnya diambil semua, Taurat yang diambil semua. Berarti Enggak. Quran ini adalah tambahan toh, kan gitu kan? Tambahan. Berarti Al-Quran ini hanyalah tambahan atau komplimen atau penyempurna yang sudah ada, gitu kan? Iya. Kalau begitu yang sudah adanya mana? Ya Allah, yang aku bilang tadi loh Kak, kesamaan itu kan yang sudah ada sebelumnya dimasukkan ke Al-Quran, tapi ditambahkan dengan makna yang beda. Tadi di makna Berarti Zabur kan Al-Quran adalah hanya pengubahan sebatas kitab. hanya Berarti aduh, Al-Quran kok perubahan adalah perubahan lagi. kitab yang sebelumnya sudah ada kan gitu toh? Kita ini nggak bahas perubahan loh Kak, ini penyempurnaan. Gimana sih aku jelasinnya Makanya susah. saya bilang kalau tidak merujuk kepada penyempurnaan bukan perubahan, manalah ayat sunat yang memang sudah ada di dalam Quran Anda? Ternyata Lah, tidak ada. itu kan bukan perintah, itu kalau Sunat bukan perintah. ini bukan perintah tuh Kak, itu sunnah. Itu kalau sunat itu kan tentang kepribadian kita sehari-hari, itu Ya, dibahasnya kitan. dengan Saya yang tanya, lain. kitan. Itu Sunat tentang maksud yang saya maksud adalah hadis. kitan. Hah? Yang saya maksud adalah kitan. Iya, khitan, aku paham. Sunnah itu bahasa Arab itu khitan, kalau bahasa Indonesia itu sunat. Iya. Gitu. Kitan itu sendiri ada. Itu perintahnya bukan langsung dari Allah loh Kak. Jadi kalau perintah yang diturunkan kepada yang langsung dari Allah itu harus wajib dilakukan. Nah, sedangkan sunat ini enggak. Kalau kamu Oke. karena belum tadi, Boleh kalau nggak sesuatu seseorang Islam dia tidak disunat? jawabannya gini, kalau memang dengan sunat itu tidak membuatmu penyakit, tidak merusak tubuhmu, ya silakan. Kalau memang kau nggak ini, Sekarang saya tanya, boleh itu nggak sunnah loh Kak. yang belum sunat ini mengimami sholat? Karena ini akan sangat bertentangan dengan sholat. Ini paling fundamental di dalam sholat. Mungkin nggak seorang laki-laki nggak sunat, sementara laki-laki itu sudah pasti jadi imam di dalam rumah tangga? Mungkin nggak? Boleh nggak sunat seorang laki-laki? Saya ngomongin tentang laki-laki nih. Karena laki-laki Beda. biar bagaimanapun dia akan menjadi seorang. Iya. Bisa nggak laki-laki menjadi imam kalau dia tidak bersunat? Kalau kan aku bilang tadi, itu kalau tentang khitan tadi, tentang sunat itu bukan perintah loh Kak, itu anjuran. Iya, kalau anjuran, makanya saya bilang boleh tidak. Kalau itu tidak paling fundamental, boleh tidak seorang laki-laki tidak bersunat dia menjadi imam? Lah, ini loh, Dalam bentar sholat. kayak aku baca dulu. Sebentar. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman yang di bawah ini. Tadi kakak bilang kan soal khitan ya, beda itu perintah, beda anjuran ya Kak ya. Kalau perintah itu kan datangnya dari Allah, itu memang harus wajib ya. Sedangkan khitan itu adalah salah satu amalan yang dianjurkan, artinya tidak diperintahkan, tetapi dia wajib. Wajib. Ini tadi sunnah. Yang Iya. benar yang mana? Dia gini loh Kak, hukum khitan dalam Islam itu pertama itu sunnah muakkadah, artinya sunnah yang wajib diamalkan. Aku bilang tadi, kalau memang dengan dia sunat tidak menimbulkan penyakit, tidak ada membawa kebaikan sama dia, Berarti ini sunnah bukan kewajiban atau gimana? khitan itu tidak wajib, tetapi Kalau tidak dalam wajib, boleh tidak laki-laki? tetapi dianjurkan. Gini loh Kak, tidak dia kan dia berdosa, tapi ini dianjurkan. Hukum dari Berarti boleh. khitan sunat itu, Berarti gini, tunggu, Kak. laki-laki Islam hukum boleh dari nggak khitan disunat? itu tidak wajib, tapi dalam Islam sangat dianjurkan. Berarti kan boleh
Dia bukan harus harus enggak, tapi dia dianjurkan. Kalau misalkan dia wajib, kalau orang yang belum khitan berarti berdosa, tapi dianjurkan gitu loh Kak. Berarti kalau orang yang seorang laki-laki menjadi imam, laki-laki itu pasti jadi imam di keluarganya dan akan memimpin sholat. Berarti boleh seorang laki-laki atau seorang imam itu tidak bersunat ya? Kan hanya dianjurkan. Gimana gimana Kak bacanya? Berarti laki-laki boleh mengimami sholat walau tidak berkhitan. Wah, apa berarti seorang imam Berarti seorang imam yang mengimami sholat boleh nggak disunat? Karena itu kan nggak sifatnya wajib. Gimana dong? Hal yang paling wajib, yang paling fundamental di dalam iman Islam, yaitu sholat yang adalah tiang agama. Kenapa ini tidak ada di dalam Quran? Ini kan hal yang paling wajib sebenarnya dibandingkan yang lain gitu. Kenapa hal yang seperti ini, yang sangat fundamental ini tidak ada di dalam Quran? dalam Islam itu Kak, status khitan tidak mempengaruhi kesahihan imamah atau keimaman seseorang dalam sholat. Yang artinya seorang laki-laki yang belum khitan masih boleh menjadi imam sholat. Dalilnya adalah pertama, dalil dari Al-Quran dan hadis. Pertama, tidak ada dalil yang secara eksplisit menyatakan bahwa khitan adalah syarat untuk menjadi imam salat. Poin yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Nasai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan makruh bagi perempuan. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa khitan tidak termasuk dalam syarat-syarat imamah. Imamah tadi ini keimaman untuk kita sholat. Jadi syaratnya imam sholat itu bukan berarti dia harus khitan ataupun tidak. Bukan berarti dia tidak sunat, berarti dia tidak bisa menjadi imam sholat. Karena syarat menjadi imam sholat itu laki yang belum khitan masih boleh menjadi imam sholat, namun perlu diingat bahwa khitan adalah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahasanya di sini tuh dianjurkan, bukan diperintahkan dan bukan wajib. Jadi buat kita juga harus paham ya kakak ya, buat kita orang muslim ya kan, jangan dibilang yang ini itu enggak. Beda makna wajib, beda makna perintah, beda makna dianjurkan. Angkat akan dimatikan setelah 30 detik. Kalau mati tiba-tiba nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti aku masuk di akun yang lain. Nggak apa-apa ya. Ya, Tuhan berkati Bu Amalia. Oke. Ini ada yang typing di bawah. Khitan itu katanya wajib gitu ya. Jadi ini beda-beda versi ya ternyata ya. Baiklah.